tips yang sangat bagus dari Nabi SAW agar kita tetap bersyukur kepada Allah. Jangan suka menengok kepada orang yang lebih daripada kita masalah dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Kita langsung ke hadis yang pertama, masih tentang hak-hak sesama muslim. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqul muslim 'alal muslim sittun, qila ma hunna ya Rasulullah? Qala idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fajibhu wa idza stansahaka fansah lahu wa idza atasa fahamidallaha fashammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fattabi'hu." Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada 6. Yang pertama, jika engkau bertemu maka ucapkanlah salam kepadanya. Yang kedua, jika dia mengundangmu maka penuhilah undangannya. Yang ketiga, jika dia meminta nasihat kepadamu maka berilah dia nasihat. Yang keempat, jika dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah maka doakanlah dengan mengucapkan yarhamukallah. Kelima, jika dia sakit maka jenguklah. 6. Jika dia meninggal dunia maka iringilah jenazahnya. Maka secara ringkas kita akan sedikit mengulang. Hak yang pertama tentu di sini Rasulullah SAW menekankan kepada kita untuk ketika kita bertemu maka ucapkanlah salam. Dan memberi salam adalah salah satu amalan yang sangat mulia. Karena dengan saling mengucapkan salam akan menumbuhkan kecintaan sesama muslim. Ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshush salama bainakum. Kalian tidak akan masuk surga kecuali jika kalian beriman. Dan kalian tidak akan beriman dengan iman yang sempurna sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang suatu hal yang dengannya kalian akan saling mencintai? Kata Rasul, tebarkanlah salam di antara kalian. Maka dalam rangka menyempurnakan iman kita, yaitu dengan saling mencintai, maka bisa didapatkan dengan saling mengucapkan salam. Kemudian hak yang kedua, Rasul mengatakan, wa idza da'aka fa'ajibhu. Jika dia mengundangmu maka penuhilah undangan tersebut. Maka di sini mayoritas para ulama mengatakan bahwa yang wajib dipenuhi adalah undangan walimahan pernikahan. Adapun undangan-undangan yang lainnya maka hukumnya adalah sunnah. Walaupun ada ulama yang mengatakan hukumnya juga wajib. Namun mayoritas para ulama mereka berpendapat bahwa undangan yang diwajibkan adalah undangan walimatul arus atau pernikahan. Kenapa demikian? Karena ada hadis yang berupa ancaman. Barang siapa yang tidak menghadiri atau tidak memperkenankan undangan walimahan, maka dia bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka ini menunjukkan bahwa hukumnya adalah wajib. Adapun undangan-undangan yang lain tidak Rasul ancam dengan ancaman demikian. Maka ini menunjukkan bahwa undangan selain pernikahan adalah sunnah. Kemudian yang ketiga, Rasul mengatakan wa idzastansahaka fansahhu. Jika dia meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah dia, ya. Maka siapapun yang meminta nasihat kepada kita, walaupun kita bukan ulama, bukan ustadz, maka kasihlah nasihat. Jangan dilemparkan kepada ustadz. Ya. Jadi Rasul menyuruh, misal
Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika dia meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah dia. Rasul menyuruh kita untuk memberikan nasihat ketika ada seseorang yang meminta nasihat kepada kita, dan hukumnya adalah wajib. Maka sampaikan apa yang pian bisa, ya, ilmu yang pian dapatkan maka sampaikan. Kemudian hak yang keempat, wa idza atasa fahamidallaha fashammithu. Jika dia bersin, kemudian yang bersin ini mengucapkan alhamdulillah, maka jawablah dengan yarhamukallah. Nah, ketika orang yang mendengar mengucapkan yarhamukallah, maka yang bersin disunnahkan mengucapkan apa? Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikanmu hidayah dan memperbaiki segala urusanmu. Maka di sini juga terkandung saling mendoakan. Yang bersin, ya, mengucapkan alhamdulillah karena bersin adalah bagian dari nikmat. Kemudian yang mendengar mengucapkan yarhamakallah, semoga Allah merahmatimu. Kemudian yang bersin menimpali lagi dengan doa yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Kemudian hak yang kelima, wa idza maridha fa'uduhu. Jika dia sakit, maka jenguklah dia. Ketika ada teman kita sesama muslim yang garing, maka Rasul menyuruh untuk menjenguk. Namun hukumnya adalah fardu kifayah, sebagaimana yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa menjenguk orang yang sakit adalah fardu, tapi fardu kifayah. Seorang saja mewakili dari yang lain mengelangi, maka cukup menggugurkan dari kewajiban-kewajiban yang lain. Dan mengunjungi orang yang sakit ini adalah salah satu akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasul mengunjungi seorang anak, seorang budak dan seterusnya, ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara kebiasaan beliau adalah suka menjenguk orang-orang yang sakit. Ini kita cepatkan saja. Kemudian hak yang keenam, ya, yang terakhir, yaitu mengiringi jenazah. Wa idza mata fattabi'hu. Jika dia meninggal dunia, maka ikutilah jenazahnya. Maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita, kalau ada di antara teman kita, ya, sesama muslim meninggal dunia, maka Rasul menyuruh kita untuk mengiringi jenazahnya. Karena seorang muslim itu adalah makhluk yang harus dimuliakan. Hidupnya dimuliakan dengan tadi pian mengucapkan salam, mengunjungi kalau garing, ketika diminta nasihat maka pian nasihati, ya, itu adalah bentuk memuliakan kepada muslim tadi. Ketika hidup dia dimuliakan, ketika meninggal pun juga dimuliakan. Caranya adalah ketika dia meninggal dunia, maka kita harus mengiringi jenazahnya sampai ke liang kubur. Dalam hadis yang lain, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al Imam Al Bukhari, man syahidal janazata hatta yusalliya falahu qiratun wa man syahida hatta tudfana kana lahu qiratani. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menghadiri jenazah sampai disolatkan, maka baginya pahala seukuran kirot. Maka baginya pahala seukuran kirot. Jadi menghadiri kemudian mensolatkan. Dan barang siapa yang menghadirinya sampai dikuburkan, dihadiri, mensolatkan sampai dikuburkan, maka baginya pahala seukuran 2 kirot. Lalu ditanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dimaksud dengan 2 kirot? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mithlul jabalainil azimaini, seperti 2 gunung yang besar. Seperti 2 gunung yang besar. Maka ini adalah amalan yang bisa kita amalkan dalam rangka memakmurkan pahala yang usia yang kita miliki ini yang sangat pendek. Maka caranya adalah dengan mengiringi jenazah, disolatkan sampai ke kuburan. Kenapa demikian? Karena bagi orang yang menghadiri, kemudian dia sholat dan tidak mengkuburkan, maka 1 kirat. Pahalanya seperti gunung yang besar. Kemudian ternyata dia bisa misalnya sampai ke liang lahat dia antar, dia kuburkan.
maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar seperti 2 gunung yang besar. Dalam riwayat yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, "Man shalla ala janazatin walam yatba'ha falahu qiratun, fa in tabi'aha falahu qiratani asgharuhuma mithlu Uhudin." Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mensolatkan jenazah namun tidak mengantarkannya, tidak mengantarkan ke kuburan, maka baginya pahala 1 qirat. Dan jika dia ikut mengantarkannya sampai ke kuburan, maka baginya pahala 2 qirat. Kemudian Rasul menjelaskan, ukuran yang terkecil dari keduanya, kedua qirat tadi adalah seperti gunung Uhud. Nah, kalau pian buka Google, gunung Uhud itu haluskah, besarkah? Dia besar dan memanjang. Uhud itu apa secara asal maknanya, secara harfiah? 1. Ya, Uhud adalah 1. Karena gunungnya itu menyatu, Pak. Jadi menyatu gunung halus-halus, jadi bersatu dengan gunung tersebut. Maka ukuran yang paling kecil dari qirat itu adalah seperti gunung Uhud. Maka bayangkan kalau seandainya ada gunung yang lebih besar daripada Uhud. Bagi siapa? Bagi orang yang menghadiri, mensolatkan, terus apa? Dia mengkuburkan. Maka dia akan mendapatkan 2 qirat tadi. Maka ini adalah termasuk amalan yang mungkin ringan ya, tidak terlalu besar, namun ternyata pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memakmurkan umur kita dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah sekalian, ada permasalahan kembali ya. Maka kan di sini Rasul di awal hadis mengatakan hak seorang muslim terhadap muslim lainnya. Maka ini menunjukkan bahwasanya hak-hak tersebut dipenuhi antar sesama muslim. Antar sesama muslim. Maka orang kafir tidak berhak untuk 1 diberikan salam, tidak berhak untuk dipenuhi undangannya, dan seterusnya. Karena ini berkaitan dengan sesama muslim. Kemudian, bagaimana memulai salam terhadap non-muslim? Bagaimana memulai salam terhadap non-muslim? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarangnya dengan tegas. Kita memulai salam dengan non-muslim atau orang kafir. Tetapi jika mereka yang memulai memberi salam, ya, misalnya mereka hendak bertoleransi, lalu mereka mengucapkan Assalamualaikum, maka kita dibolehkan menjawab salam kepada mereka, namun sampai waalaikum saja. Nah, sampai kalimat waalaikum saja. Karena makna salam artinya apa? Keselamatan. Itu kan umum. Selamat dari maksiat, selamat dari neraka, dan seterusnya. Maka orang kafir tidak mendapatkan keselamatan dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka cukup dijawab dengan waalaikum saja. Tanpa seterusnya. Nanti kita akan bahas kembali masalah ini. Kemudian adapun menjenguk orang yang sakit. Tapi yang dijenguk adalah orang kafir. Maka tentu hukum asalnya adalah tidak dianjurkan. Karena tidak ada hak antar kita kepada mereka. Namun ya, ketika kunjungan tersebut ada maslahat. Nah, misal keluarga kita ada yang non-muslim misalnya. Kemudian kita melihat si Din tertarik hendak masuk Islam. Berarti kenapa? Ada maslahat. Mulai baca buku-buku tentang Islam, tentang sholat ya. Pian tahu itu. Maka pian kunjungi, ada maslahat untuk mengislamkan si Din. Bisa jadi si Din hendak masuk Islam ya. Ketika melihat kedatangan pian. Maka ini tentu dianjurkan, kenapa? Dalam rangka untuk berdakwah. Siapa tahu si Din masuk Islam. Jadi maslahatnya baik berkaitan dengan duniawi maupun berkaitan dengan masalah agama. Ketika berkaitan dengan masalah dunia maka hukumnya adalah boleh. Namun ketika berkaitan dengan masalah agama akhirat, maka ini dianjurkan. Dalam rangka apa? Berdakwah. Bisa jadi dia masuk Islam ketika melihat pian yang datang. Kenapa demikian? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengunjungi seorang Yahudi yang sedang sakit. Rasul kunjungi, ada maslahat. Apa? Dalam rangka mendakwahi orang yang sakit dari kalangan Yahudi ini. Dari sahabat Anas bin Malik, beliau menceritakan, hadis ini sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kana gulamun Yahudiyun
yakhdumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam famarida fa'atahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu faqa'ada 'inda ra'sihi faqala lahu aslim fanadhara ila abihi wa huwa 'indahu faqala lahu ati' Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam fa aslama fa kharaja an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Kata sahabat Anas bin Malik, seorang pemuda Yahudi yang biasa melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit. Jadi orang ini, Yahudi ini ya, dia adalah termasuk pembantu Nabi. Dia membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia sakit. Nah, jadi ini sisi yang lain adalah ini menunjukkan kepedulian Nabi terhadap pembantu beliau. Walaupun pembantunya orang Yahudi, subhanallah, orang Yahudi, tetapi Rasul apa? Menjenguknya. Untuk apa? Untuk mendakwahi dia. Kan orang ini berbuat baik kepada Nabi, dia membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul ingin berbuat baik kepada dia, menjenguk dia, kemudian apa? Mengajaknya untuk masuk Islam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguknya dan duduk di sisi kepalanya. Nah, di higa kepala. Jadi kalau pandiran itu nahab sudah. Lalu Rasul berkata kepadanya, ya, aslim, masuk Islamlah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pemuda tadi yang dari golongan Yahudi ini memandang kepada ayahnya yang sedang hadir di sisinya. Jadi ketika dia mendengar Rasul menawarkan masuk Islamlah, lalu dia melihat ke arah abahnya. Maka ini adalah isyarat dia ingin meminta persetujuan kepada abahnya. Kemudian si abah mengatakan, ati' Abul Qasim, taatilah, patuhilah Abul Qasim, yaitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pemuda Yahudi ini akhirnya apa? Masuk Islam, subhanallah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar sambil mengatakan, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari siksa api neraka. Ini adalah bentuk bentuk kebaikan yang luar biasa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain beliau memperhatikan pembantu beliau, ya, dia adalah seorang Yahudi, ya, dan dia kan membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi jenguk, kemudian Nabi ajak untuk masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah telah menyelamatkannya dari siksa api neraka. Kemudian Rasul juga menjenguk pamannya Abu Thalib. Kan Abu Thalib apa? Dia orang yang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau tetap dalam keadaan kafir. Maka ketika Abu Thalib ini sakit yang membawa kepada kematiannya, Rasul menjenguknya. Untuk apa? Untuk mengajaknya untuk masuk ke dalam Islam. Sehingga ketika dia masuk Islam di akhir hayatnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa membela dia di hari kiamat. Namun di akhir hayat dia apa? Tidak menerima tawaran Nabi. Ya, ketika Nabi mengajak dia masuk Islam, di sisi Abu Thalib ini teman-temannya banyak, ya. Nabi mengajak dia masuk Islam, temannya mengajak dia untuk mempertahankan ajaran nenek moyang. Makanya kan Abu Thalib mengatakan, huwa ala dini Abdul Muttalib. Ketika Rasul mendakwahi dia masuk Islam, dia mengatakan, huwa ala dini Abdul Muttalib. Dia di atas keyakinan Abdul Muttalib. Maksudnya apa? Dia mempertahankan ajaran nenek moyang sehingga tidak menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan kafir. Ketika dia meninggal dunia dalam keadaan kafir, Rasul masih berusaha untuk memberikan kebaikan kepada Abu Thalib. Apa? Kata Rasul, saya akan memintakan ampun untuknya selama tidak dilarang. Namun turun ayat yang menyatakan bahwa tidak pantas bagi orang yang beriman untuk memintakan ampun kepada orang yang mati dalam keadaan kafir sekalipun ada hubungan kekerabatan. Kemudian turun ayat lagi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai.
Tetapi hidayah adalah bagi orang yang Allah kehendaki. Maka sekelas Nabi Muhammad pun, kalau Allah tidak mentakdirkan Abu Thalib masuk Islam, maka dia tidak akan masuk Islam. Namun petunjuk Allah Subhanahu wa taala adalah bagi orang yang Allah kehendaki. Maka hubungan kekerabatan tidak menjamin dia masuk Islam. Ya, contohnya banyak di dalam Al-Qur'an. Ada seorang ayahnya Nabi, anaknya kafir, siapa? Nabi Nuh. Ada suaminya Nabi, bininya kafir, siapa? Nabi Nuh dan Nabi Lut. Ya. Ada yang anaknya Nabi, abahnya kafir, siapa? Nabi Ibrahim. Ada pamannya kafir, siapa? Abu Lahab, Abu Thalib, kemudian ponakannya Nabi, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka keturunan itu tidak menjamin dia mendapatkan hidayah. Maka seorang ulama tidak menjamin anaknya ulama. Maka seorang penjahat tidak menjamin anaknya juga penjahat. Bisa menjadi anaknya menjadi ulama. Maka hidayah adalah mutlak kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah dari hadis yang pertama ini, yang pertama adalah al-haditsu dalilun ala anna min simatid dinil Islam annahu dinul mahabbah wal mawaddah wat ta'aluf bainal muslimin. Hadis ini adalah dalil bahwa ciri khas agama Islam adalah agama kasih sayang, kelembutan antar sesama muslim. Jadi hadis ini dalil bahwa ciri khas dari agama Islam adalah dia agama kasih sayang, agama kelembutan antar sesama muslim. Itu ditunjukkan dari perintah Nabi agar kita apa? Saling mengucapkan salam. Maka mengucapkan salam adalah menumbuhkan apa? Kasih sayang, kemudian kelembutan di antara kaum muslimin. Kemudian tadi juga menjenguk orang yang sakit, mengantarkan jenazah. Ketika bersin dia mengucapkan alhamdulillah, kita doakan yarhamukallah. Ini adalah bentuk kepedulian kita, bentuk kecintaan kita kepada sesama muslim. Kemudian faedah yang kedua, fil hadits dalilun ala anna salama min mahasinil Islam wa min asbabil mahabbah wat ta'aluf bainal muslimin. Wa hadza amrun musyahad. Hadis ini dalil bahwa mengucapkan salam termasuk keindahan ajaran Islam dan termasuk sebab kecintaan dan kelembutan antar sesama muslim. Wa hadza amrun musyahad. Dan ini adalah perkara yang sudah dilihat bahwa mengucapkan salam membuat kita saling menghormati, saling menyayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tips bagi kita, misalnya ada orang yang kada ketujuh lawan kita, pian ucapkan salam dia pasti sidin menjawab. Karena sidin tahu menjawab salam hukumnya wajib. Jadi ini adalah tips kalau kita seandainya ada orang yang enggak suka dengan kita, mungkin muhasidin itu merangu terus lawan kita. Coba pian ucapkan salam. Biasakan ucapkan salam. Minimal sidin menjawab salam pian. Kan makna salam itu apa? Doa keselamatan. Yang isinya itu umum. Assalamualaikum, kita tambah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan untukmu dan rahmat Allah dan keberkahan Allah. Itu isi dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan di sini umum. Selamat dari maksiat, selamat dari keburukan, selamat dari siksa api neraka dan seterusnya. Kita doakan sidin, ya kemudian sidin mendoakan kita. Semoga menjadi apa? Orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian antara orang yang mengucapkan salam dan yang menjawab salam, mana yang lebih afdol? Yang mengucapkan salam, itu yang lebih afdol. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa khairuhuma alladzi yabda'u bis-salam." Dan yang terbaik di antara keduanya, kedua orang yang bertemu ini adalah yang memulai mengucapkan salam. Ini yang terbaik di antara keduanya. Dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, Rasul juga mengatakan, "Inna aulan nasi billah man bada'ahum bis-salam." Sungguh manusia yang terbaik di sisi Allah adalah orang yang duluan di antara mereka mengucapkan salam. Maka ini menunjukkan antara orang yang mengucapkan salam
dan yang menjawab salam, maka yang paling afdal, yang paling disukai Allah adalah yang memulai salam duluan. Terlebih kita bertemu dengan orang yang lebih tua daripada kita. Maka di antara hak orang yang lebih tua daripada kita, yang anum duluan mengucapkan salam. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, yusallimus shaghir alal kabir. Rasul mengucapkan, yusallimus shaghir alal kabir. Mengucapkan salam yang lebih muda kepada yang lebih tua. Nah, ini hak orang yang lebih tua daripada kita. Ketika kita bertemu, kita duluan yang mengucapkan salam. Kemudian faedah yang ketiga, ya. Zahirul hadits annal amra bibtida'is salam lil wujub. Zahir hadis ini bahwa perintah memulai salam hukumnya adalah wajib secara zahir. Karena kalau Rasul mengatakan ketika bertemu maka ucapkanlah salam, maka adalah perintah. Tetapi Imam Ibn Abdul Bar menukil dan yang lainnya ijma' ulama bahwa memulai salam hukumnya sunnah. Memulai salam hukumnya sunnah dan membalas salam hukumnya adalah fardu. Nah, fardu apa? Ada dua. Kalau yang kita ucapkan salam dia sendirian, maka yang sendirian ini hukumnya apa? Fardu ain. Wajib dia mengucapkan salam. Kalau kita mengucapkan salam yang diucapkan orangnya banyak, maka hukumnya adalah fardu kifayah. Satu orang mewakili maka menggugurkan kewajiban yang lain. Kemudian bagaimana ucapan ketika bertemu bukan dengan assalamualaikum. Misal selamat pagi. Kalau bahasa Arab kan sabahul khair, sabahun nur, kaifa asbahta. Maka ini adalah bukan salam yang sesuai dengan syariat. Laisa bisalamin syar'iyyin. Jadi kalau kita bertemu, maka ucapkanlah salam. Baru setelahnya bisa dengan ucapan kayak apa kabar pian, sabahul khair dan seterusnya. Ya, maka tidak boleh diganti dengan lafaz-lafaz yang lain ketika bertemu. Bahkan di antara ulama mengatakan hukumnya adalah makruh. Kalau pian memulai dengan tadi kayak apa pagi pian, kayak apa kabar pian, kaifa asbahta, sabahul khair. Maka kalau pian memulai ini tanpa mengucapkan salam duluan, maka sebagian ulama hukumnya adalah makruh. Adapun ketika kita bertemu maka harus diucapkan dengan salam, tidak boleh diganti dengan lafaz-lafaz yang lain. Kemudian faedah yang berikutnya. Kan di sini Rasul mengatakan, "Idza laqitahu fasallim alaihi." Jika engkau bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam. Berarti kan kita mengucapkan salam kalau bertemu. Bagaimana kalau kita berpisah? Apakah kita juga mengucapkan salam? Maka di hadis ini tidak disebutkan. Hadis ini menyebutkan kalau kita bertemu maka mengucapkan salam. Bagaimana dengan kalau kita berpisah? Ya, berpisah dari kawan, kan biasa kita assalamualaikum jar kita. Maka dalam hadis yang lain, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud ya, dan juga Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idzan taha ahadukum ilal majlisi falyusallim, fa idza arada an yaquma falyusallim." Apabila sampai salah seorang di antara kalian ke sebuah majlis, maka ucapkanlah salam. Kayak ulun datang misalnya, ini kan sebuah majlis. Ketika ulun duduk, maka ulun ucapkan salam. Fa idza arada an yaquma falyusallim. Maka jika dia ingin berdiri, hendak bulik, hendak berpisah, falyusallim, maka ucapkanlah salam. Maka ini menunjukkan bahwasanya kalau kita ingin berpisah pun, maka juga dengan mengucapkan salam. Jadi mengucapkan salam tidak hanya ketika bertemu saja, juga ketika berpisah. Kemudian faedah yang berikutnya, al-haditsu dalilun ala wujubin nushi li akhikal muslim idza talaba minka dzalika. Hadis ini menunjukkan atau dalil wajibnya menasihati kepada saudaramu yang muslim apabila dia meminta kepada kamu. Jadi kalau ada orang yang meminta kepada kita minta nasihat, maka pian wajib menasihati.
Nah, kalau ada orang yang tidak minta nasihat Bang, tapi pian nasihati, maka hukumnya sunnah. Jadi misal kawan ini misal pian melihat kawan pian futur kayak itu, nah pian ngalih bana sudah ke masjid. Tapi nya kada minta nasihat kepada pian, tapi pian yang menasihati, maka hukumnya adalah sunnah. Sebagai bentuk apa? Beramar ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan. Kemudian faedah yang berikutnya adalah al-hadis dalilun ala wujubi ijabatid da'wah lima fiha min ikramid da'i wa jalbil mawaddah wal ulfah bainal usar khususan wal muslimin umuman. Hadis ini sebagai dalil atas wajibnya memperkenankan undangan. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat pemuliaan kepada orang yang mengundang. Nah, jadi ketika kita menerima atau menghadiri undangan orang yang mengundang, itu sama dengan memuliakan orang yang mengundang. Dan sebagai menarik kasih sayang dan kelembutan antar keluarga, terlebih khususnya. Maka ketika yang mengundang pian adalah keluarga, ya, maka selain hukumnya adalah wajib kalau itu adalah walimah pernikahan, juga sebagai bentuk kita silaturahim kepada keluarga. Maka silaturahim hukumnya adalah wajib, sebagaimana berbakti kepada orang tua. Dan kepada kaum muslimin secara umum. Jadi ketika kita diundang, kemudian kita perkenankan, satu sama dengan kita memuliakan orang yang mengundang. Yang kedua akan menarik rasa kasih sayang. Kemudian yang ketiga akan akan mendapatkan rahmat atau kelembutan di antara kaum muslimin. Maka ini yang kita harus amalkan, ya. Makanya di antara ulama ada juga yang mengatakan bahwasanya undangan umum hukumnya juga wajib. Entah tasyakuran tadi, akikah misalnya, ya, atau undangan ada hendak bahaji misalnya, atau hendak pulang ke Madinah misalnya makan-makan. Maka ada yang mengatakan hukumnya adalah wajib, ya. Namun kita katakan yang wajib adalah walimahan pernikahan. Karena undangan ini ada ancaman dari Nabi SAW ketika tidak menghadirinya. Kemudian faedah yang berikutnya, ya. Hadis ini menunjukkan disyariatkan mendoakan orang yang bersin kalau dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Berarti pemahamannya adalah ketika dia bersin dan tidak mengucapkan alhamdulillah, maka kita tidak doakan dengan yarhamukallah. Jadi syaratnya kita doakan kalau yang bersin ini mengucapkan alhamdulillah. Nah, ketika seseorang, ya, bersin, dia mengucapkan alhamdulillah. Dia mengucapkan alhamdulillah. Maka dia mendapatkan dua nikmat. Satu, nikmat memuji Allah Subhanahu wa taala. Kan orang yang bersin alhamdulillah jarnya. Maka satu, nikmat bisa mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, dia mendapatkan nikmat doa saudaranya yang mengucapkan yarhamukallah. Nah, subhanallah. Jadi ketika yang bersin ini mengucapkan alhamdulillah, maka pian jangan supan, ya. Kadang kita alhamdulillah kayak itu nah. Jangan terlalu nyaring pulang kayak itu nah. Jadi yang wajar-wajar saja ketika pian mengucapkan alhamdulillah. Jangan seakan-akan pian menyembunyikan kayak itu nah. Maka ucapkan alhamdulillah seperti biasa. Tujuannya apa? Agar pian mendapatkan nikmat yang lain, yaitu doa dari kawan pian tadi. Kan isinya yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Maka bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya akibat dari doa saudara pian tadi. Kenapa? Karena pian bersin dengan mengucapkan alhamdulillah. Maka orang yang bersin dengan mengucapkan alhamdulillah, dia mendapatkan minimal dua nikmat. Satu, nikmat bisa memuji Allah. Yang kedua, nikmat karena mendapatkan doa dari si teman yang mendengar kita bersin tadi. Kemudian faedah yang berikutnya, hadis ini menunjukkan atas wajibnya mengunjungi orang yang sakit. Hadis ini menunjukkan wajibnya mengunjungi orang yang sakit. Dan para ulama tidak ada khilaf bahwa mengunjungi orang yang sakit adalah perkara yang dituntut. Namun mereka berbeda pendapat tentang status hukumnya, ya. Maka jumhur ulama mengatakan hukumnya adalah sunnah. Jumhur ulama mengatakan mengunjungi orang sakit hukumnya adalah sunnah.
Kemudian adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, dan ini juga pendapat yang kuat, beliau berpendapat hukumnya adalah fardu kifayah. Hukumnya adalah fardu kifayah. Ketika seseorang mewakili, maka menggugurkan kewajiban-kewajiban yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian faedah yang selanjutnya, fil hadis dalilun ala masyru'iyyati ittiba'il muslim. Ala masyru'iyyati ittiba'il muslim janazatal muslim was-sayri ma'aha. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya mengiringi jenazah seorang muslim dan berjalan bersamanya, dan hukumnya adalah sunnah menurut ijma' ulama. Hukumnya adalah sunnah menurut ijma' ulama. Kemudian memang di sini ada perbedaan pendapat dari para ulama ya. Ada yang mengatakan hukumnya adalah fardu kifayah ya. Kemudian juga di sini Syekh Abdullah Al-Fauzan beliau mengatakan huwal azhar fi hadhil mas'alah, bahwa pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran adalah hukumnya adalah sunnah. Wallahu alam bishawab. Kemudian ini kita habiskan hadis yang pertama, kita lanjut hadis yang kedua. Masih ada sedikit ya. Hadis yang kedua, babu jaa fi hathil insan ala nadhrihi ila man huwa dunah. Hadis tentang memandangnya seseorang kepada yang di bawahmu dalam masalah dunia. Hadis tentang memandangnya seseorang terhadap memandang seseorang yang berada di bawahmu dalam masalah dunia. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum muttafaqun alaihi. Muttafaqun alaihi maksudnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat yang sama, Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihatlah kepada yang di bawah kalian dalam masalah dunia, dan janganlah kalian melihat yang di atas dari kalian. Dengan demikian kalian tidak akan meremehkan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Nah, ini Masya Allah, dari zahir hadis ini saja menunjukkan bahwasanya seorang muslim bagaimanapun kondisinya, misal penggaringan, kada berduit pulang, maka tetap dia harus tidak boleh meremehkan nikmat Allah yang Allah masih berikan kepada dia. Ya. Maka di sini perhatikan, Rasul mengatakan bahwa ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Dengan demikian kalian tidak akan meremehkan nikmat yang Allah telah berikan kepada kalian. Misal ulun sedikit ekonomi, maka jangan sampai ulun sering menengok orang yang lebih kaya daripada ulun. Akhirnya apa? Akhirnya nanti ulun akan meremehkan nikmat yang sudah Allah berikan kepada ulun. Padahal kan kita hanya sepintas melihat orang yang kaya seakan-akan penuh dengan kenikmatan. Padahal kita tidak tahu. Bisa jadi orang yang penuh dengan kekayaan ternyata hatinya tidak tenang, gelisah, kekhawatiran terhadap harta. Kita yang biasa-biasa saja hidup tenang, keluarga nyaman, ya. Hendak apa? Kada bepantangan makan dari A sampai Z bin kada bepantangan. Terkadang ketika kita melihat kepada orang yang lebih daripada kita dalam masalah dunia, akhirnya apa? Kita meremehkan nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah tips yang sangat bagus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita tetap bersyukur kepada Allah, jangan suka menengok kepada orang yang lebih daripada kita masalah dunia. Maka hadis ini para ikhwas sekalian mengajarkan kepada kita dalam masalah dunia hendaknya kita melihat ke bawah, jangan melihat ke atas. Misal pian punya sepeda, kada punya kendaraan, maka pian jangan melihat nang orang nang pakai moge, pakai mobil, pakai pesawat, jangan.
Lihat kepada orang yang tidak punya sepeda yang kemana-mana berjalan batis. Agar pian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat punya sepeda. Maka para ikhwas sekalian, bagaimanapun kekurangan yang kita miliki dalam masalah dunia, pasti ada orang yang lebih kurang daripada kita. Makanya seorang ulama salafus saleh ya, yang bernama Qadhi Syuraih. Sidin ini kalau dapat musibah malah memuji Allah, malah bersyukur. Di antara sebabnya adalah beliau mengatakan idzam takun a'zama mimma hiya. Musibah yang saya alami ini tidak lebih besar. Maksudnya apa? Kalau saya dapat musibah, ada orang yang lebih besar musibahnya daripada saya. Maka akhirnya apa? Beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Misal ulun kehilangan kendaraan. Ada orang yang kehilangan rumah. Kata kau guringnya kemana guring? Ketika misalnya ulun kehilangan dompet, 2 kali sudah 3 kali bahkan. Ada orang yang kehilangan keluarganya, ya, kehilangan tokonya dan seterusnya. Ketika ulun mengetahui itu, ulun memuji Allah Subhanahu wa taala. Cuma kehilangan dompet kada sampai anak, kada sampai kuitan dan seterusnya. Makanya beliau memuji Allah Subhanahu wa taala ketika dapat musibah, dan ini memang berat. Seseorang yang dapat musibah, dia sabar saja sudah untung, sudah mendapatkan pahala yang besar. Maka bagaimana dia sabar, kemudian dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan Nabi Nuh alaihissalam ya, di dalam Al-Qur'an beliau diberikan gelar Allah Subhanahu wa taala dengan abdan syakura. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya Nuh adalah hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebabnya adalah, padahal kalau pian baca kisah Nabi Nuh, beliau ini bukan sosok yang kaya raya, bukan sosok yang punya banyak harta, pasukan, istana seperti Nabi Sulaiman, bukan. Tetapi kenapa beliau dikatakan sebagai hamba yang pandai bersyukur? Biasanya hamba yang pandai bersyukur itu identik dengan kenikmatan yang besar, yang banyak. Maka di antara alasannya adalah beliau ketika dapat musibah, kesulitan, malah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi level keimanan beliau ketika dapat musibah, kesulitan, bukan hanya sekedar sabar, tapi apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul pun juga ingin mendapatkan gelar ini. Beliau banyak beribadah di malam hari sampai batis sidin bangkak, kelelawasan berdiri. Ini pernah diikuti oleh sahabat. Baca surah Al-Baqarah Nabi. Mbak itu harus pulang Ali Imran. Bayangkan ini berapa juz. Kemudian Aisyah mengatakan, bukankah engkau sudah diampuni dosamu yang telah lalu ya, dan akan datang? Rasul menjawab, afala akunu abdan syakura. Bukankah aku adalah hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika beliau memperbanyak ibadah di malam hari, bukan hanya ingin dihapuskan dosa, ditinggikan derajat, tetapi dalam rangka menampakkan bahwasanya beliau adalah hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tipsnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita ingin pandai bersyukur, jangan ketujuh menengok ke atas, maka tengok yang di bawah dari pian, yang lebih sakit dari pian, lebih kesihan daripada pian dan seterusnya, sehingga pian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan Pak ya, kena karing sudah rakungan dulu. Sudah sampai jam waktu isyraq. Insyaallah kita sambung di pertemuan berikutnya Senin ya, insyaallah. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.